Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini, di mana pada channel ini akan menceritakan sebuah cerita horor, kejadian mistis, dan lain-lain yang memiliki unsur misteri di dalamnya. Dan pada video kali ini, admin akan membahas mengenai hantu urban legend dari Pulau Bali, di mana selain memiliki alam yang indah, di Bali juga memiliki segudang misteri di dalamnya. Sebelumnya, penjelasan ini admin dapatkan dari berbagai artikel, dan admin juga tidak lupa untuk mencantumkan linknya di deskripsi video. Sebelum lanjut ke penjelasannya, yuk intro dulu. Ketika kalian berlibur ke Pulau Bali, tentunya kalian akan mengetahui keindahan alamnya dan budayanya saja. Nah, di balik semua itu, di Pulau Bali memiliki banyak hal mistis, mulai dari sosok urban legend yang ada di pulau ini. Di mana, di Bali sangat banyak diketahui memiliki hantu urban legend yang begitu seram, mulai dari leak. Sebagian orang mungkin tak asing dengan sosok leak. Leak juga merupakan salah satu kisah mitologi legendaris Indonesia yang aslinya berasal dari Pulau Bali. Leak juga telah dikenal dari seluruh penjuru negeri, bahkan dunia. Karena sosoknya ini sering muncul pada pementasan pertunjukan kesenian Bali yang bernama Calonarang. Dan leak digambarkan sebagai makhluk raksasa yang memiliki mata besar, bergigi tajam, dengan perawakan tinggi besar, serta berbulu dengan lidah menjulur panjang. Selain itu, seseorang yang menguasai ilmu leak juga konon dapat menjelma menjadi bola api, atau sesuai dengan tingkatnya itu sendiri. Bahkan, leak juga telah diteliti oleh Barbara Loveridge, seorang peneliti Australia yang berhasil mengungkapkan adanya tradisi tersebut di kalangan masyarakat Bali. Ia mengutarakan bahwa ilmu sihir Bali tersebut dibedakan berdasarkan kekuatan dan pengetahuan pemilik ilmu tersebut. Menurutnya, ada dua jalur ilmu leak, yakni pengiwe yang berarti ilmu jalur kiri yang disebut dengan black magic, dan ilmu ini dapat digunakan seseorang untuk melakukan kejahatan. Dan ada juga penengen atau jalur kanan alias white magic yang justru digunakan untuk kebaikan, seperti mengobati orang yang terkena sihir dan untuk melawan sosok yang menggunakan leak sebagai kejahatan. Namun begitu, seseorang yang belajar ilmu leak dengan jalur penengen tetap harus membutuhkan tumbal untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Disebutkan pula bahwa ilmu leak, khususnya pengiwe, harus selalu dirahasiakan, karena bila mampu merahasiakan pada 100 kelahiran atau reinkarnasi, konon pelakunya akan selalu menemui kebebasan tertinggi meski dirahasiakan keberadaannya. Namun, konon masyarakat Bali mengungkapkan bahwa orang awam bisa saja melihat leak saat berada di kegelapan. Momen seperti mati lampu, terutama di malam nyepi saat Bali menjadi gelap karena lampu sengaja dimatikan. Manusia yang telah berubah menjadi leak akan berbentuk api dan bertempur di angkasa. Mereka bertarung untuk mengadu kesaktian mereka. Untuk dapat menyaksikan hal ini, seseorang harus menyediakan nyali yang tinggi, karena selain membutuhkan syarat kegelapan mutlak, leak digadang-gadang berada dan muncul di tempat seperti kuburan dan tempat-tempat bernuansa mistis lainnya. Yang kedua, memedi. Baik teman-teman, sebelumnya admin juga mengutarakan bahwa penjelasan memedi ini sudah pernah admin jelaskan. Dan untuk pada video kali ini, admin akan membahas poin-poinnya saja. Memedi merupakan makhluk halus yang dipercayai di Bali, di mana memedi ini dipercaya akan mendiami semak-semak, pepohonan, atau batu besar. Makhluk gaib ini senang bermain dengan anak-anak, di mana anak tersebut akan disembunyikan sehingga tidak akan ditemukan. Dalam kehidupan masyarakat Bali, dikenal dengan istilah engkebang memedi. Engkebang memedi berarti disembunyikan oleh memedi. Untuk menemukan seseorang anak yang disembunyikan atau engkebang memedi, biasanya warga secara beramai-ramai akan menggunakan alat musik gamelan Bali dan menabuh lalu mengiringi tempat hilangnya korban tersebut, sehingga anak yang disembunyikan akan dikembalikan. Menurut penuturan dari seseorang yang bisa melihat alam gaib, memedi ini memiliki kehidupan layaknya manusia pada umumnya, dan alam mereka hampir sama dengan alam kita di dunia nyata. Mereka punya keluarga, sistem masyarakat, dan transportasi. Namun, dari pengakuan beberapa responden yang pernah masuk ke alam itu,
Entah karena diculik atau tidak sengaja tersesat, mereka tidak pernah melihat matahari atau bulan. Yang ada hanya nuansa langit yang remang-remang, persis seperti sandikala. Dan didapatkan juga data bahwa usia para memedi ini mencapai ratusan tahun. Seseorang responden mengaku memiliki kawan seorang memedi yang usianya 125 tahun, namun masih tampak seperti gadis belia. Dan tak hanya itu, kaum memedi mempunyai kemampuan mistik yang menakjubkan. Mereka bisa menghilang, berubah bentuk menjadi makhluk lain, dan menyembuhkan penyakit. Di alam mereka pun juga ada banyak permata dan batu-batu mulia yang berkhasiat. Beberapa benda itu diberikan kepada manusia untuk menyembuhkan penyakit. Namun khasiat batu-batu itu tentu ada batas waktunya. Yang ketiga, Gregek Tunggek. Nah, pada penjelasan ini, sosok Gregek Tunggek menyerupai kuntilanak atau sundel bolong. Ia menggunakan jubah putih dan rambut hitam yang terurai. Tempat lembab dan sepi adalah rumahnya. Gregek Tunggek sangat suka bermain dengan anak-anak di malam hari. Kediaman mereka ialah di pepohonan, kuburan, dan rumah kosong. Bisa dikatakan jika Gregek itu bahasa lainnya dari kuntilanak di daerah Bali. Wujud hantu ini kadang cantik, kadang juga seram. Di mana pada sosok ini bisa dibilang berwujud perempuan berwajah cantik sebelah, sedangkan wajah bagian sebelahnya lagi hancur. Atau berwujud wanita cantik dari jauh, baru didekati wajahnya menjadi seram. Yang paling populer adalah wujud cantik dengan lubang membusuk di punggungnya, mirip sundel bolong. Namun asal-usulnya jauh berbeda. Dan banyak versi yang mengatakan gimana awal terciptanya hantu ini. Dalam versi pementasan calon arang, hantu ini diceritakan sebagai makhluk yang tercipta dari kemarahan Dewi Durga yang diasingkan di bumi oleh suaminya, yaitu Dewa Siwa. Dewi Durga yang murka lalu menghentikan kakinya di tanah Setra Gandemayu. Dan dari semua unsur di Setra seperti tanah, batu, api, dan air, bahkan mayat-mayat yang dikubur tercipta berbagai macam makhluk menyeramkan. Salah satunya adalah hantu ini. Dan selanjutnya makhluk-makhluk tersebut diperintahkan untuk meneror umat manusia di bumi. Dan versi lainnya menyebutkan bahwa hantu ini tercipta dari mayat perempuan yang mati akibat diperkosa atau akibat dianiaya oleh lelakinya. Dan makhluk ini juga sering ditangkap oleh dukun untuk dijadikan budak maupun alat guna untuk mempermudah serangan gaib ke hadapan orang yang tidak ia sukai. Nah, yang keempat, Kemangmang. Menurut kabar, hantu ini tidak memiliki badan, kaki, dan tangan. Kepala merupakan satu-satunya yang tersisa dari Kemangmang. Bentuk kepalanya bolong, seperti kelapa yang digigit tupai. Kemangmang akan menghampiri kita yang memiliki hasil panen. Mungkin bentuk setan ini hampir serupa dengan wujud setan asal tanah Jawa, ialah gundul peringis. Kemangmang, wujudnya begitu mengerikan dan membuat siapa saja merinding melihatnya. Bentuk mereka seperti buah kelapa yang bolong. Pada bagian yang bolong di kepala Kemangmang, itulah yang konon berfungsi sebagai mulut. Hantu ini sering ditemukan di areal perkebunan atau persawahan pada malam hari. Saking sering dan mudahnya mereka ditemukan, maka Kemangmang ini pada zaman dulu tidak digolongkan sebagai makhluk halus, tetapi digolongkan sejenis binatang atau hama. Mungkin Kemangmang ini hanya bersifat jahil dengan mengeluarkan suara seperti jangkrik dan membuat kita menjadi bingung saat mendengarkannya. Dan pernah ada sedikit cerita di mana beberapa pemuda di Bali sedang mencari jangkrik di tengah ladang. Mereka pun mengikuti suara-suara mengerik khas jangkrik tersebut, hingga sampailah mereka pada asal suara itu. Suara mengerik itu ternyata berasal dari lubang sebuah buah kelapa. Pemuda itu kemudian mencoba untuk merogoh dan mengorek lubang kelapa tersebut. Secara tiba-tiba, kelapa itu menggelinding menjauh sembari mengerik, seolah-olah mengertawakan para pemuda tersebut. Konon, menurut beberapa penuturan para pemilik ladang dan persawahan di daerah Bali, sosok astral Kemangmang ini sudah biasa bagi mereka. Cerita tentang makhluk ini sudah dikisahkan secara turun-menurun oleh ayah dan kakek mereka sejak kecil. Dahulu, biasanya ketika para petani dan pemilik ladang sedang berjaga di pematang dan ladangnya sembari membakar ubi atau jagung, Kemangmang akan mendekat dengan mengelinding. Petani dan pemilik ladang tersebut akan membagikan sebagian ubi atau jagung yang dibakarnya untuk dimakan oleh mereka. Para petani dan pemilik ladang di Bali
percaya bahwa sebenarnya sosok astral Kemangmang ini adalah penjaga ladang yang baik. Sehingga sudah selayaknya mereka membagikan kebaikan pula untuk mereka, yang salah satu caranya adalah memberi mereka makan. Ada pula yang berpendapat bahwa makhluk ini adalah semacam hama tanaman, supaya mereka tidak merusak tanaman yang para petani dan pemilik ladang tanam. Mereka harus memberikan sedikit makanan untuk dibagikan kepada Kemangmang. Baik, pada bagian terakhir, admin juga akan menjelaskan Tonyo. Dan pada sebelumnya, admin juga pernah menjelaskan cerita ini. Tetapi, pada bagian ini, admin akan menceritakan sedikit poinnya saja. Tonyo merupakan sosok makhluk halus yang menyerupai manusia. Mereka tinggal berkelompok, bahkan membangun desa di tempat-tempat sepi, lembab, dan mencekam seperti sungai. Tonyo ini tinggal di dimensi yang berdekatan dengan manusia. Bahkan kadang, ia menampakkan diri. Perbedaan utama Tonyo dengan manusia ialah Tonyo tidak memiliki lekukan di mulut. Makhluk halus ini tinggal di sungai yang konon katanya memiliki perawakan, bentuk tubuh, serta tingkah laku dan kehidupan yang nyaris sama dengan manusia. Mereka pun hidup berkelompok, masyarakat, dan juga memiliki desa yang nyaris sama dengan desa-desa pada umumnya. Perbedaannya dari kita manusia adalah terletak desa dan penghuninya yang tidak kelihatan oleh mata telanjang. Sering beredar cerita bahwa beberapa orang ada yang mampu berkomunikasi dengan para Tonyo, dan tidak lain adalah orang pintar. Orang pintar tersebut akan menghilang dan hidup berhari-hari dengan komunitas bangsa Tonyo. Karena mereka termasuk makhluk halus yang berbudaya, maka mereka pun menyukai keramaian atau festival acara-acara adat tertentu. Dan ada pun cerita yang menggambarkan bahwa mereka seringkali ikut menghadiri upacara adat dan keramaian adat tradisional seperti upacara-upacara yang ada di pura di Bali. Baik teman-teman, itulah penjelasan hantu urban legend yang admin sampaikan pada video ini. Apakah kalian pernah bertemu dengan makhluk-makhluk tersebut? Jika pernah, tulis di kolom komentar ya. Dan sebelumnya, admin mohon maaf jika ada salah kata pada video ini. Dan jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.